Alhamdulillah, kurang lebih sekitar 3 jam kita bersua bersama di webinar ini. Apa yang disampaikan oleh dulurku Pendeta Andreas ya dari TIP untuk kita realisasikan bukan hanya di webinar saja. Itu juga keinginan Gus, Pak Pendeta. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya COVID-19 ada gelombang kedua, bahkan semakin meningkatkan gitu. Gus sudah keluar mendatangi beberapa pengajian dengan protokol ketat ya, dan sangat terbatas. Dengan abangku Bang Arya Adi Kusuma itu hanya 30 kan gitu. Tapi ya lucu juga gitu loh ya, bikin acara seminar hanya 30 orang. Ya terus terang, mendingan lebih indah dengan webinar semacam ini. Bisa 100 bahkan kadang 200 orang. Dan biayanya tidak besar. Sementara kita kan bukan siapa-siapa, hanya kiai kampung yang cinta pada bangsa dan negeri ini kan gitu. Kalau kita harus turun ke bawah ataupun di lapangan, satu ada COVID, kedua ada pembiayaan juga. Maka dari itu di dalam waktu kosong ini seperti apa yang disampaikan oleh Presiden, selama bisa work at home, bekerja dari rumah, ya kita lakukan dari rumah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa bergerak seperti dulu dengan JPK, Jamaah Pengajian Kebangsaan ya, yaitu mendatangi majelis-majelis, 75% ngaji agama, 25% ngaji tentang kebangsaan. Sebab apa? An-nasu a'da'un ma jahilu. Manusia itu memusuhi kalau tidak tahu. Maka tugas kita para tokoh-tokoh agama ini memberikan pemahaman. Sementara di kelompok sebelah, mereka yang hendak merusak bangsa ini kan ada kepentingan tanda kutip, mereka terus bergerak. Maka pada kesimpulan kami pada sore hari ini, apa yang disampaikan para narasumber sudah sangat cukup luar biasa ya. Kita tetap terus, intinya para tokoh pemuda lintas iman ini tetap terus mendorong dan mendukung TNI Polri untuk menindak tegas kelompok-kelompok separatis, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikalis yang mana mengganggu daripada stabilitas keamanan bangsa. Di pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur banyak dibangun, perkembangan daripada ekonomi yang ada banyak dikembangkan. Akan tetapi apabila kita lengah di dalam masalah ideologi bangsa kita, bahkan sampai detik ini BPIP untuk mengesahkan undang-undangnya saja masih banyak benturan. Ini yang sangat kita anggap naif lah kan gitu. Dan selanjutnya kami minta kerjasama yang apik. Apa yang telah dilakukan, keberanian yang luar biasa dari Pangdam Jaya dan juga dari Polda Metro Jaya ini bisa diikuti oleh polda-polda yang lainnya. Jangan sampai dengan kejadian yang ada ini ya, kita atau Polda Pangdam banyak kiriman bunga dari masyarakat, begitu antusiasnya, begitu bangganya karena negara hadir, terus lengah, akhirnya kecolongan lagi, maka kesempatan untuk diambil dua kalinya sangat sulit. Daerah-daerah ya, khususnya daerah Papua ini ada separatisnya, daerah Aceh ya masih yang dianggap rawan, dan juga daerah-daerah yang masih banyak kelompok-kelompok radikalnya ini perlu diberikan perhatian yang lebih. Bagaimana tindakan-tindakan tegas terukur ini bisa dilaksanakan. Kalau di Jakarta kemarin ada MRS, alhamdulillah sudah bisa ditangkap oleh TNI Polri. Dan juga kelompok-kelompok teroris ya, sudah banyak yang ditangkap dan juga ditembak ya dalam dekade pekan ini. Ini merupakan kado yang luar biasa di tahun 2000, di penghujung 2020 ini dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan juga telah datangnya vaksin ya,
jutaan vaksin ke Indonesia. Ini banyak kelompok-kelompok sebelah yang nyinyirin. Seharusnya kita berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan pemerintahannya, ya, yang telah berjibaku berjuang untuk kemaslahatan bangsa, bahkan digratiskan lagi, ya. Repot kadang kita. Pak Jokowi bilang disuntik setelah rakyat, wah, dianggapnya bagaimana kan begitu. Sebab apa? Di hati mereka benci. Nah, kalau Pak Presiden Jokowi sudah berani disuntik duluan, wah, mentang-mentang presiden duluan. Nggak ada benernya jadi bagi orang yang tidak memiliki hati cinta ini. Maka dari itu, dengan cintalah kita bisa berbagi, dengan cintalah kita bisa berkasih sayang, dengan cintalah kita bisa bekerja sama. Dan yang terakhir sekali, kami minta apa yang sudah hebat, yang sudah luar biasa dari TNI Polri ini, dibarengi oleh kementerian-kementerian Presiden Jokowi yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber dan juga Gus tadi di dalam tanya jawab tadi. Bagaimana Kementerian Agama ini bisa dengan keberaniannya memberikan sertifikasi kepada mubalek. Bukan mensertifikasi mubalek, tapi memberikan sertifikat terlebih dahulu. Ya, ini kado di akhir tahun 2020. Bagaimana 2021 ini digencarkan? Ya, kalau memang itu sudah semuanya ada, nah di sini perlu istilahnya masjid-masjid terlebih dahulu, masjid-masjidnya pemerintah. Banyak di Indonesia ini, ya, itu dibolehkan orang yang bersertifikat, yang berkhutbah, yang berceramah di masjid-masjid pemerintah, baik itu BUMN maupun non BUMN milik kondusivitas 50% bisa terjaga di Indonesia ini dari kelompok-kelompok intoleran, dari kelompok-kelompok hate speech. Dan juga ini tidak akan bisa berlangsung apabila apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, bahwa masjid-masjid ini akan dikerjasamakan dengan NU dan Muhammadiyah, ini bagus, ya. Nah, cuman di sini perlu pemahaman toleransi. Toleransi itu ada 3, ya, trilogi toleransi. Toleransi sesama umat beragama, toleransi antar umat beragama, toleransi umat beragama dengan pemerintah. Toleransi sesama umat beragama, ya, ini juga perlu. Makanya di dalam sertifikat itu perlu ditulis, ya, ormasnya apa, Muhammadiyah atau NU mazhabnya apa, supaya apa? Tidak terjadi kesenjangan. Ini masjidnya orang-orang NU yang biasa berdoa setelah apa? Sholat dengan suara nyaring doanya. Nah, kalau diganti dengan orang Muhammadiyah imamnya, lah, atau khotibnya, kan habis itu berdoanya kan di dalam hati. Jadi menjadi suatu bentuk kesenjangan. Atau subuh, kalau NU kunut, kalau Muhammadiyah kan tidak. Memang semuanya itu adalah apa? Ranting, ya, atau furu'iyah, tetapi menjadi bagian di dalam ibadah. Kalau orang NU dan Muhammadiyah itu kan ada sedikit perbedaan. Ini perlu juga. Contoh soal toleransi itu, teman-teman semuanya, adalah tepos seliro. Kadang di dalam tepos seliro ini kita kurang bisa memahami. Contoh soal saya Gus Soleh, asli orang Madura, ya kan, beragama Islam. Terus saya nyalon ke Bali, kan gitu. Nah ini berarti saya gak tahu diri, gitu loh. Hah? Atau saya nyalon di Papua. Lah, kalau orang tidak menerimanya, orang-orang Papua, karena mayoritas Kristen, ya, dan tidak bersuku Papua, terus dicap bahwa orang Papua tidak toleran, itu keliru. Sebenarnya yang tidak toleran itu adalah yang dirinya mencalonkan. Ini kan ada pro kontra. Contoh soal maaf, ini kita bahas mungkin dalam pekan yang selanjutnya. Kapolda di Jawa Timur itu kan non muslim. Nah ini kan menjadi pro kontra. Banyak yang nelpon ke Gus kan gitu, ya. Di Jawa Timur itu, jadi Kakanwil Depak saja itu banyak bermusyawarah minta apa masukan kepada PWNU dan Muhammadiyah, khususnya PWNU. Masalahnya apa? 90% umat Islam di Jawa Timur itu adalah NU. Tujuannya apa? Supaya kerjasamanya baik. Lah saat ini dikasih non muslim, jadi rame kan gitu loh. Lah ini kan bingung. Bicara toleransi kan gitu loh, ya. Seharusnya Wakapolda ataupun apa. Masalahnya apa? Polisi ini lain dengan TNI. Polisi ini kan bagian daripada masyarakat sipil yang berseragam kan gitu, ya, yang mana menjadi pengayom masyarakat. Nah, untuk kerjasama dengan
daerah-daerah yang mana mayoritas pendidikan di Jawa Timur itu adalah pesantren. Ada daerah-daerah yang masih istilahnya agak tertutup kan gitu loh, ya. Contoh soal daerah Tapal Kuda, Madura dan lain sebagainya. Nah, ini kadang istilahnya pemerintah juga harus pinter-pinter di dalam memahami dan memaknai toleransi saja yang disuruh bertoleransi. Ya, bisa dipahami di sini, ya. Disinilah indahnya kalau kita dengan bahasa cinta. Maaf, bukan ghost anti toleransi loh, ya. Ini kadang kita keliru di dalam memahami makna toleransi, sehingga timbul miskomunikasi. Ya, seandainya jadi Wakapolda dulu ataupun apa, ya mungkin akan bisa periode selanjutnya akan begitu, sehingga tidak kaget masyarakat Jawa Timur ini. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Ya, kalau Kapolda tidak dapat dukungan maksimal dari masyarakatnya kan juga sulit kan gitu. Tapi kalau dapat dukungan yang maksimal kan enak kan gitu ya. Ini mungkin kedepannya bagaimana kita terus memberikan masukan-masukan positif kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimanapun juga kita tidak melihat Presiden Jokowi secara seseorang, tapi Presiden Jokowi adalah presiden yang terpilih secara sah konstitusional. Bagaimana mekanisme daripada demokrasi kita yang berjalan, yang telah ditetapkan seperti kata Gus Nul tadi, konsensusnya selama 5 tahun ini dapat tetap terus berjalan sampai 5 tahun. Terus kita kawal supaya apa? Proses demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik. Ya, jangan kayak kelompok-kelompok sebelah. Baru Pilpres kemarin sudah saling nyinyir terus ya. Kayak seakan-akan apa? Tahun-tahun ini penuh dengan kayak Pilpres kan gitu loh. Sudahlah kan gitu loh. Tunggu sabar ya. Silakan siapapun mau nyalon presiden selama itu persyaratan memenuhi, silakan ya. Tapi jangan istilahnya bikin berita hoax ya, bikin keonaran dan lain sebagainya ya. Di masih tahun pertama semacam ini. Mau jadi apa negara ini? Kasihan rakyat kita ya. Tapi kami yakin selama TNI dan Polri berani bertindak tegas seperti pada bulan-bulan ini ya, baik kelompok radikalis, baik kelompok ormas, baik kelompok-kelompok aktivis ya, mereka nyinyir, tapi nyinyirannya itu adalah hoax, nyinyirannya adalah fitnah tanpa bisa membuktikan undang-undang IT benar-benar ditegakkan kepada siapapun. Gus yakin, bahkan Hakul yakin, insya Allah Facebook kita, media sosial kita kayak dulu lagi. Jadi tidak ada istilahnya serang menyerang, hack menghack kan gitu ha. Ini gara-gara kita sering melakukan webinar tentang deradikalisasi ya. FB Agama Cinta ini sudah nggak bisa dibuka. Dibilang apa? Pemiliknya meninggal dunia dan diwariskan kepada ahli warisnya. Ini kan aneh. Kerjaan siapa ini kalau nggak kerjaan hacker kan gitu loh ya. Lah ini seorang Gus Kiai kampung, bukan pejabat aja di hacker. Mau apa dari Gus kan gitu loh. Kita nggak punya kepentingan apa-apa kecuali NKRI ini damai. Siapapun presidennya secara sah, Gus akan dukung beserta komunitas agama cinta. Demikian dari kami. Mengakhiri daripada acara ini, mari kita tutup doa. Karena tidak ada kekuatan sedasar doa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada TNI Polri. Bravo TNI Polri, bravo Kapolda Jaya, bravo Pangdam Jaya ya. Kami bangga jadi rakyat Indonesia yang selama ini benar-benar menjadi kegelisahan kita semuanya. Seakan-akan ormas ini karena memang terlahir dulu dekat dengan pejabat-pejabat ya, bahkan para jenderal-jenderal, seakan-akan tidak tersentuh, bicara semaunya, menghujat siapapun dihujat. Tidak ada sentuhan hukum yang berarti. Tapi dengan Kapolda Jakarta yang baru, dengan Pangdam yang Jaya ini, ya kita senang bahwa keadilan di sini ada. Gus tidak melihat dia itu Habib, dia itu agama Islam ataupun agama apa, tidak. Tapi bagaimana hukum ini bisa tegak tanpa adanya diskriminasi